Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Trijaya FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas dan mencoba mengulas Asmaul Husna, satu nama yang indah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, yaitu Dia Allah Al-Fattah, yang Maha memberi keputusan. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Fattah, yang berarti yang memberi keputusan hukum bagi hamba-hambanya. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang yang berdebat tentang kebenaran dari sisi Allah yang dibawanya itu, apa kata Allah kepada sang Rasul? Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaqqi wa huwal fattahul alim. Katakanlah wahai Muhammad, yajma'u bainana rabbuna, Tuhan kitalah yang akan mengumpulkan kita semua. Thumma yaftahu bainana, kemudian Dia yang akan memberi keputusan antara kita dengan benar. Yaftahu bainana bilhaq wa huwal fattahul alim. Dialah yang Maha memberi keputusan lagi Maha mengetahui. Allah lah yang memutuskan antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Maka ini menjadi kaidah dalam keyakinan kaum muslimin bahwa keimanan kita akan kebenaran agama Islam, keimanan kita kepada risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, keimanan kita, keyakinan kita bahwa kita berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita mendakwahkan, menyampaikan ajaran Islam ini kepada mereka yang belum mau mempercayai dan meyakini risalah Islam, maka kita tidak berhak untuk memaksa mereka. Dan ketika mereka berupaya untuk menyudutkan dan untuk mendebat kita yang mendakwahkan mereka ke jalan Allah yang lurus, dan ketika mereka enggan untuk menerima dakwah Islam yang hanif, ketika mereka berupaya untuk lari menjauh dari ketentuan Allah, maka tugas orang-orang yang beriman adalah hanya menyampaikan peringatan, in alaika illal balagh, sebagaimana Rasulullah hanya berhak untuk menyampaikan tabligh, sedangkan memberikan keputusan, memberikan eksekusi dan hukuman atau sanksi itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Dialah Allah yang memutuskan perkara-perkara yang diperdebatkan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin. Maka itu di dalam surah Al-A'raf ayat 89, ayat 91, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ini doanya Nabi Syuaib. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami ini dengan adil, dengan hak, dan Engkau pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Coba lihat, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haq. Iftah, berikanlah keputusan. Wa anta khairul fatihin, Engkaulah pemberi keputusan yang terbaik atau yang sebaik-baiknya. Maka maksudnya apa? Ya Allah, jelaskan dan beri keputusan terhadap kami dan terhadap orang-orang yang hendak memaksa kami untuk mengikuti kekufuran mereka, yang mendebat ayat-ayat-Mu, yang mendebat sunnah Nabi-Mu, yang mendebat kekuasaan-Mu. Karena jika kami tidak mengikuti mereka, mereka akan mengusir kami dari wilayah ini dengan sewenang-wenang. Maka Allah pun yang memberikan keputusan dengan membinasakan atau menghancurkan mereka. Maka itulah yang menjadi jawaban atas doa Allah kepada Nabi Syuaib. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allah berikan jawaban. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Dalam surah Al-A'raf ayat 91. Turunnya azab atas kaum Nabi Syuaib itu merupakan keputusan Allah terhadap Syuaib dan terhadap kaumnya. Allah tidak saja menjelaskan mereka dengan ucapan, tetapi dengan tindakan, yaitu dengan menghancurkan dan membinasakan mereka. Adakah keputusan yang lebih hebat daripada keputusan Allah? Itulah yang berlaku kepada Nabi Nuh dan kaumnya. Itulah yang berlaku kepada orang-orang kafir di masa Rasulullah SAW dahulu. Itulah yang berlaku kepada seluruh orang-orang yang beriman. Maka tugas kita adalah dengan merenungi, dengan meresapi nama Allah Al-Fattah, maka kita yakin dengan kebesaran, dengan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Dia akan memberikan keputusan yang adil kepada hambanya. Dialah nanti yang berhak untuk memutuskan kepada kita mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang salah pasti akan dihancurkan, diazab oleh Allah. Dan yang benar pasti akan mendapatkan kenikmatan
dan karunia di sisi Allah yang sangat besar. Saya Fahmi Salim dari Majelis Ulama Indonesia menghaturkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.